Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita semuanya dihadirkan di majelis ilmu di Masjid Baitul Hikmah, di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita istiqomah selalu untuk berinteraksi dengan ilmu. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, pada seperempat pertama pembahasan kitab Ihya Ulumuddin yang disebut dengan Rubu'ul Ibadat, seperempatnya itu adalah ibadat, dimulai oleh Imam Al-Ghazali dengan al-ilm, ya, dengan ilmu, pembahasan tentang masalah ilmu. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu dalam kita menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Dan kita sudah memulai pembahasan yang dari awal, yaitu fil ilmi wa ta'allum, ya. Kita sudah menyelesaikan beberapa faqrah atau beberapa alinea. Saya ingin menyampaikan sebelum kita melanjutkan alinea selanjutnya, yaitu tentang fi bayanil ilmi al-mahmud wal madmum wa bayani fardil ain wa fardil kifayah. Ini salah satu tema di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang penjelasan ilmu yang terpuji dan ilmu tercela, serta penjelasan fardu ain dan fardu kifayah. Saya akan menyampaikan pesan daripada Imam Syafi'i di dalam diwan syair beliau. Ini sangat populer sekali dan sudah sering kita juga temui sebagai penyemangat kita untuk berada di jalan thalabul ilmi. Imam Syafi'i berpesan, akhi, wahai saudaraku. Dulu pernah saya ceritakan tentang seorang muridnya yang bernama Rabi bin Sulaiman. Yang Rabi bin Sulaiman ini termasuk yang slow learner, pembelajar yang sangat lama sekali, ya. Imam Syafi'i mengatakan kepada Rabi bin Sulaiman, seandainya engkau butuh penjelasan lebih dari 60 atau 70 kali, tentu saya akan ulangi terus, begitu. Karena Imam Syafi'i itu tidak mau ada muridnya yang tidak faham. Karena kalau murid yang tidak faham itu berlanjut dan nanti akan menyambung lidahkan ilmu itu kepada orang lain, tentunya akan semakin gelap orang lain itu, atau mungkin bisa salah persepsi atau salah faham, apalagi ilmu syariat, ya. Kalau bisa salah faham nanti berbahaya. Itu yang sering terjadi pada yang kita lihat, ya, pada ceramah-ceramah para dai, yang banyak sekali mereka salah mengutip, ya. Salah mengutip itu berbahaya, ya. Ada yang salah mengutip mazhab Syafi'i, ya kan? Sehingga kemudian membantah orang-orang yang melakukan sesuai dengan mazhab Syafi'i, dibantah oleh dianya. Ternyata dianya yang salah kutip, kan repot. Makanya penting ilmu itu jangan salah kutip dan jangan salah paham. Ini bisa berbahaya, ya. Kalau kita salah kutip omongan orang lain saja bisa berbahaya, apalagi salah kutip ilmu dari para ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu menjelaskan, akhi, saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittah. Engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Ini artinya
nasihat yang sangat berharga. Dan kita mewajibkan diri kita untuk menjadi pembelajar, ya. Dan pembelajar itu salah satu yang keluar dari lingkaran laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aliman au muta'alliman itu adalah orang yang keluar dari laknat Allah. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Yang namanya dunia itu terlaknat juga yang di dalamnya, ya kan? Illa dzikrullah wa mawalah, kecuali orang-orang yang di dalamnya berzikir, ada zikir kepada Allah dan yang dekat-dekat yang mengiringi zikir itu. Orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariatnya. Dan di situ ada au aliman au muta'alliman, di situ ada orang yang ahli ilmu dan orang yang pembelajar. Ya. Pembelajar itu keluar dari lingkaran laknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terlaknat itu kan berat ya hidup kita ini. Nah, makanya untuk keluar dari lingkaran laknat itu kita menjadi muta'allim lah. Seumur hidup gak apa-apa. Karena alim dan seorang yang alim, orang yang sudah pintar itu kan hanya Allah yang tahu sejauh mana kecerdasannya. Tetapi jangan sampai lepas menjadi muta'allim. Para ulama juga dia alim, muta'allim, menjadi orang yang berilmu dan tetap selalu belajar. Itu yang dirasakan oleh Imam Ahmad, belajar kepada Imam Syafi'i, ya kan? Itu yang dialami oleh para ulama seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu madhabnya madhab Syafi'i, tapi beliau punya ikhtiarat, namanya ikhtiarat An-Nawawi, punya pilihan-pilihan pendapat yang berbeda dengan madhabnya. Nah, kita juga begitu. Kalau sudah fanatik sama satu guru, kadang kita tidak mau keluar dari gurunya, itu juga bermasalah ya. Karena kita itu yang pertama mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Maka yang pertama yang menjadi sa'umbika antafsiliha bibayan, saya akan ceritakan secara detail tentang 6 itu dengan penjelasan. Daka, ya, daka itu kecerdasan, ya. Dan insya Allah kita itu diberikan Allah kemampuan untuk berpikir, ya. Karena kita ini adalah manusia, kita punya kecerdasan. Yang kecerdasan itu nanti juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejauh mana kamu pakai yang namanya akalmu itu, kemampuan untuk berpikir. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Nah, istilah orang Jawa itu akal tegak. Nah, insya Allah kita semuanya punya akal, ya kan? Akses ilmu zaman sekarang memang mudah, ya. Sampean bisa membuka YouTube, mendengarkan, ya kan? Tetapi Jibril mengajarkan kepada kita supaya talaki. Sampai kalau bisa lutut sampean itu ya didekatkan dengan lutut gurunya. Kalau sampai itu mungkin sebagai sebuah pesan bahwa harus langsung ketemu gurunya offline gitu. Makanya ada online. Saya juga sering ngajar online. Tapi kita nggak bisa satu rasa dengan yang kita ajar. Yang diajari tidak bisa satu rasa dengan yang diajar. Apalagi banyak yang ketika online itu videonya dimatiin. Seakan-akan kita ceramah
di kuburan, di batu nisan, kan cuma ada namanya aja itu. Buktinya ketika dipanggil diam, kita nggak tahu ini dia ini lagi ngapain. Namanya ada tapi interaksinya nggak ada, berarti orangnya boleh jadi tidur atau dia tinggal, dia aktivitas yang lain. Pokoknya sehebat apapun talabul ilmi, kalau tidak talaki itu tidak akan nyambung. Karena fungsi guru itu tidak hanya iblagul ilmi, tidak hanya menyampaikan ilmu, transfer ilmu, itu tidak hanya begitu. Tetapi tugas guru sebagaimana yang di dalam Al-Qur'an itu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Nah, itu ngajari kitab Al-Qur'an, hikmah, sunnah, dan juga wa yuzakkihim. Kalau wa yuzakkihim itu banyak ahli tafsir mengatakan ya ditazkiyah. Ditazkiyah itu dengan contoh, dengan ibaratnya kalau kita mentarbiyah itu di rumah gitu. Kalau ada kita ngerumat pohon tunas itu kan kalau ada ulatnya ya disemprot supaya mati ulatnya gitu. Kayak begitu langsung, tidak online terus. Kalau belajar online terus itu tidak masuk ke hati. Ilmunya juga diragukan nyampenya. Tapi kalau kita ketemu, terjadi namanya dialog, yang istilahnya Ibnu Qayyim itu husnus soal, yang namanya murid itu ya harus pintar juga dalam bertanya gitu, supaya gurunya juga ikut belajar. Kalau pertanyaannya kira-kira nggak bisa dijawab, ya nanti dijawab lain waktu gitu. Jadi yang pertama ya kecerdasan, kecerdasan itu insya Allah kita semuanya, kelebihannya zaman sekarang bisa pakai online dan lain sebagainya, tetapi jangan meninggalkan offline, jangan meninggalkan offline. Jadi tetap hadis Jibril itu, yang Jibril meletakkan tangannya di paha Rasulullah dan menyentuhkan lututnya, itu bertanda bahwa murid itu memang harus dekat dengan guru. Sebagaimana para ulama dulu, mereka kalau safar untuk menuntut ilmu itu jaraknya tidak sini Baitul Hikmah. Kalian jangan kan semuanya Surabaya, antar kota, antar negara. Sampai Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menulis salah satu bukunya ya dalam perjalanan, yaitu Zadul Ma'ad, kitab fikih itu menurut riwayatnya ditulis ketika perjalanan itu, saking otaknya itu. Referensinya pakai apa ya? Pakai otaknya ini. Ilmunya itu al ilmu itu fis sudur. Fis sudur itu maksudnya di data ya di otak gitu. La fis sutur, bukan dalam tulisan. Makanya murid-murid juga dulu menghafal materi yang disampaikan gurunya gitu, sampai hafal ya. Kalau zaman sekarang disuruh menghafal angkat tangan ya. Wah, pakai menghafal segala. Itu yang pertama, kecerdasan modalnya. Dan insya Allah kita itu punya kecerdasan, walaupun tingkat kecerdasannya tentu berbeda-beda. Ada yang model disampaikan sekali langsung nempel, ya kan? Ada model disampaikan sekali nempel, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Ada yang susah gitu. Para ulama dulu juga ada yang mempunyai pengalaman susah
untuk punya ilmu nggak paham-paham seperti Imam Al-Kisai misalnya, ahli qiraat itu juga susah. Tapi karena perjuangan dia itu lari dari majelis ilmu, tapi setelah dia ngelihat semut dikit-dikit ngumpulin makanan kok tiba-tiba banyak, bahkan semut itu bisa bikin sarang gitu. Tahu semut kerangkang ya? Ya kan? Semut kerangkang itu semut merah itu. Beliau belajar, mau semut saya nggak diakal iso gitu. Walaupun ya dia ngangkat roti jatuh lagi kan. Bahkan dia itu ketika antara pijakannya dengan rumahnya itu ada senggang itu, dia itu membantu meraih tangan temannya ya, kerjasama sehingga ada semut lain yang bisa nyebrang itu gara-gara nyebrangnya itu di atas badan-badan mereka gitu. Akhirnya tersadar dan menjadi ulama gitu. Misalnya keterlambatan, aku sudah tua misalnya ya. Banyak kok para ulama juga sadarnya sudah tua. Seperti dalam kisah Fudail bin Iyad misalnya, seorang tabi'in itu juga mulai belajarnya juga sudah di atas 40-an gitu. Jadi kalau masalah tua mah insya Allah bisa dinego gitu ya. Jadi keseriusan kita semuanya saja. Kemudian yang kedua, wahirsin, kesungguhan, semangat dan ketekunan. Kalau orang Jawa itu bilang gerangsang itu kalau ada ilmu itu kayak melihat makanan lezat gitu loh. Jangan kalau ada ilmu itu malah lah ceramah lagi ya, gitu ya. Ya, ilmu itu memang gimana kalau tanpa ceramah, jangan kalau tanpa guru itu malah berbahaya. Ngaji tanpa guru itu tanpa arah, harus dengan guru. Saya punya kakak kelas dulu itu cerdasnya luar biasa. Dia itu hafal Quran. Dia itu menghafal Bulughul Maram katanya sampai tamat. Kalau saya dulu pernah mengikuti lomba menghafal Bulughul Maram bab taharah dan sholat saja itu, waduh, itu belum sama hanya matanya ya, matan dan riwayatnya itu sedikit kan. Kalau dia itu menghafal Bulughul Maram dari awal sampai akhir itu, masya Allah, luar biasa. Setelah lulus Libya S1 dia tidak berinteraksi dengan ahli ilmu. Akhirnya dia itu di perpustakaan terus, mengkaji terus, masuk perpustakaan gitu ya, dia kaji gitu. Pinter orangnya. Tapi setelah itu hasilnya adalah dia mengkafirkan orang yang mengikuti pemilu. Karena apa? Yang namanya pemilu itu adalah tauhid ya. Pemerintah yang tidak didasarkan kepada ahli halli wal aqdi itu tauhid. Akhirnya dia nyurati Syekh Salim Jufri ya, dokter saya, dosen saya di Libya juga, Syekh Yusuf Harun ya. Padahal Syekh Yusuf Harun ini dosen akidah lulusan Madinah. Dokter Salim Jufri juga lulusan Madinah. Disurati, disuruh bertobat karena ikut pemilu. Disuruh bertobat, istitabah. Disuruh bertobat. Kamu harus bertobat karena kamu mengikuti iramanya tauhid, pemerintah tauhid. Nah. Akhirnya dia ditangkap oleh Densus 88 kalau nggak salah, karena mengkafirkan banyak orang. Dosen saya yang dari Sudan, yang namanya Dr. Khotam, beliau
Allah yarham karena beliau sudah meninggal. Itu dosen usul fikih, ketika kita ceritakan tentang pemikiran beliau, itu mengatakan dia itu tersesatnya ya karena belajar sendiri gitu. Belajar sendiri itu tidak akan selamat ya. Karena tradisi para ulama itu adalah dengan guru, bukan belajar sendiri dengan beli kitab. Makanya kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang aneh-aneh itu karena mereka beli kitab sendiri, tidak diarahkan gitu. Makanya perlu ada yang namanya baca kitab juga perlu arahan, jangan beli sendiri dibaca, beli sendiri dibaca. Itu saya buktikan juga pada mahasiswa saya. Ketika kalian beli buku atau beli buku apa yang kalian baca? Yang dibaca itu buku yang intinya itu ya, yang ngetren gitu aja, yang tapi tidak didasarkan pada mabadi ilmu yang atau dasar-dasar ilmu yang tepat gitu. Mana yang harus dibaca dulu, mana yang harus dibaca kemudian, itu harus betul-betul diperhatikan. Yang kedua itu kesungguhan, memang semangat ya, semangat. Khirsun itu dulu diterjemah oleh Pak Kiai saya itu dengan gerangsang. Nah, ono ilmu itu kayak ini loh. Kalau ada hadis itu kayak ya Allah pengen tahu penjelasan hadisnya. Ada hadis kayak begini. Itu penjelasannya bagaimana? Tidak hanya didasarkan pada pemahaman bahasa Arab saja, tapi perlu memang penjelasan dari para ulama. Sekali lagi, Al-Quran itu memang bahasa Arab, tapi perlu dibaca tafsirnya. Tidak cukup punya kemampuan bahasa Arab, apalagi yang kemampuannya hanya terjemah, ya kan? Itu malah lebih parah. Terjemah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Terus fitnah itu diartikan menuduh tanpa bukti. Ya bukan seperti itu. Fitnah di situ bukan menuduh tanpa bukti sebagaimana pelajaran bahasa Indonesia. Memfitnah itu adalah menuduh tanpa bukti. Di situ keterangan para ulama ahli tafsir harus dibaca gitu. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu ijtihad, tahan banting gitu istilahnya ya. Gerangsang terus tahan banting, jangan menyerah gitu. Imam Syafi'i pernah belajar kepada Imam Malik. Imam Malik itu melihat sosok Syafi'i muda itu, dia itu menulis belum kenal gitu, menulis itu memakai ludahnya ya. Jadi hadis Al-Muwatta yang didiktekan itu beliau tulis pakai ludah. Pernah jenengan mencoba? Belum ya? Coba innamal a'malu binniyat. Jadi didiktekan terus ditulis pakai. Itu pentingnya nulis itu. Iya, di situ. Ngelihat ada muridnya kok. Ini kisah yang sangat populer, saya dengar dari beberapa ulama ya, seperti Al-Uraifi juga pernah menyampaikan. Sehingga Imam Malik ini ngelihat orang ini main-main gitu. Akhirnya dipanggil. Kamu nanti majelis yang akan datang gak usah datang kepada saya, gak usah ikut. Loh kenapa Imam? Nah, kamu main-main nih, masa nulis pakai ludah? Terus diceritakan, Imam, tinta saya habis, saya belum bisa beli ya, belum bisa beli, maka saya pakai ludah. Saya akan setor apa yang pernah kamu diktekan ya kepada saya.
apal gitu. Karena salah satu yang mengikat hafalan itu adalah gerakan jari ini. Jadi hafal Imam Syafi'i. Padahal seandainya tanpa ludah pun sudah hafal, karena memang Imam Syafi'i itu diantara yang daya hafalnya itu luar biasa. Tapi beliau itu apa yang istilahnya ingin keberkahan menulisnya itu dengan ludah. Saking seperti itu, dan berhasil disetor semua yang pernah didengar dari Imam Malik. Itu luar biasa ya. Di situ ada ijtihad ya. Di situ ada kesungguhan, tahan banting. Tahan banting diantaranya walaupun misalnya ada banjir dia tetap nyebrang, ya kan ya. Kalau misalnya lagi lapar ya tetap berangkat menuntut ilmu dalam kondisi lapar. Walaupun di sini nanti disediakan Pak Sari itu, ya Pak Sari ya. Disediakan apa, makanan apa? Paling enggak kan jungle ya, di jungle pakai makanan gitu. Kalau zaman sekarang itu serba enak, menuntut ilmu di atas karpet yang bersih. Ini karpetnya mahal ini. Tanya ya Pak Sari, berapa? Jenengan kan tinggal menikmati, duduk aja. Mahal ini. Enak. Ibadah juga enak, Jumatan dikasih makan juga, ya enak. Ya, jadi nggak ada yang membuat kita itu terus tidak ijtihad, itu tidak tahan banting. Harusnya memang tahan banting. Ya. Kemudian yang keempat, wabulghah. Bulghah itu bekal memang yang bisa menyampaikan ketujuan, yaitu makanan, terus tinta, kuda. Kalau zaman dulu kan jenengan ya bensin, motor, ya pakai modal juga gitu. Ya. Kemudian wasuhbatu atau wasuhbati ustaz, dakain wa khirsin wa istihadin wa bulgatin wa suhbat ustad, nemenin ustad. Maksudnya itu ya ono ustate, ya itu namanya talaki, ada ustadnya. Dan ustadnya itu tradisi para ulama itu tidak hanya satu dua atau yang sesuai dengan kata mereka itu manhajnya gitu, tapi semua yang ada ilmunya, karena tidak ada yang menguasai ilmu secara utuh. Masing-masing orang itu ada spesialisasinya. Kalau mau belajar ilmu fikih ke siapa, kalau belajar ilmu hadis ke siapa, ilmu tafsir ke siapa. Kalau sekarang sidik-sidik jadi satu ya. Ilmu fikihnya tanggung, ilmu hadisnya tanggung, ilmu tafsirnya tanggung. Ya karena memang kita pada zaman sekarang itu mengalami yang namanya penurunan kualitas ya. Sehingga untuk mendapati guru yang multi ilmu, multi talenta itu sulit. Tapi paling enggak jenengan itu mencari ustadz yang bisa menjadi mafatih lil khair, kunci-kunci kebaikan, maksudnya faham secara umum, jenengan nanti bisa melanjutkan sendiri. Jenengan bisa belajar dengan saya bahasa Arab, tak ajarin, saya punya pengalaman. Kalau misalnya jenengan mau gitu, ya kan? Saya juga sudah nulis buku bahasa Arab, tapi dipakai di Jakarta, di sini hanya beberapa orang aja yang memakai gitu. Saya masih ada pelajaran bahasa Arab. Pesertanya itu siapa? Dari sekian yang bertahan sampai sekarang itu ibu-ibu yang umurnya di atas 60 tahun. Ada 4 orang masih saya ajari di Gunung Sari, Masjid Gunung Sari itu sampai sekarang. Yang laki-laki tumbang semua. Tidak ada yang istiqomah. Dan
Ibu-ibu ini bisa merasakan ketika mereka membaca Al-Quran itu sudah paham sebagian besar gitu, struktur kalimatnya itu sudah paham gitu. Sejak 2013, lebih dari 10 tahun saya pernah ngajar di sini bahasa Arab, merotoli. Nggak ada yang istiqomah. Ya tahu gitu. Kalau mau belajar bahasa Arab, kalau fikih juga ada. Saya hanya menjadi mafatih saja, kunci-kunci awal aja gitu. Saya tidak menguasai semuanya, tapi saya hanya menjadi kunci-kunci aja. Karena saya belajar di kampus dulu ya kunci-kunci juga gitu. Ya. Nah, kunci itu saya ajarkan kepada seperti itu. Kemudian yang keenam, waktu yang panjang sampai mati ya. Tulu zaman itu maksudnya watuli zamanin, sampai panjang waktunya. Jadi jangan gini, jangan pernah membayangkan saya pensiun gitu. Saya sudah mulai kabur matanya, saya pensiun nyari ilmu. Semenjak jenengan pensiun nyari ilmu, derajat jenengan itu mentok. Boleh jadi nanti malah turun. Karena apa? Karena semakin tua jenengan itu ibadahnya semakin banyak yang tidak bisa dilakukan. Puasa Ramadan yang bayar fidyah kan, ya kan? Sholat juga pakai duduk, ya kan? Kalau jenengan berhenti nyari ilmu, stagnan dan bisa turun itu amalan jenengan itu. Tapi kalau jenengan jaga dengan mencari ilmu itu al ilmu qabla al amal itu, jenengan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, derajat jenengan bisa tetap akan naik gitu. Walaupun pemahaman sudah mulai sulit, mripate juga sudah mulai tidak jelas melihat, hafalannya sudah sangat berkurang, tapi tetap derajatnya bisa naik karena ilmu. Justru di saat jenengan tua, amalan fisiknya berkurang, tetap ilmunya harus bertambah. Ya, itu untuk menjaga agar kita itu tetap posisi derajatnya itu naik. Itu karena ilmu itu karakternya itu menaikkan derajat. Adapun nanti untuk diamalkan tidak diamalkan kan sesuai dengan kemampuan. Dan sudah sering saya sampaikan, ilmu sesederhana apapun, walaupun hukumnya sunnah tidak wajib, kalau kita sudah dapat ilmunya, laksanakanlah untuk mendapatkan keberkahnya itu walaupun sekali. Ya misalnya apa sekali, misalnya masalah sholat, jenengan mendapatkan misalnya, oh ternyata ada sholat kudum misalnya, sholat datang dari perjalanan, disunnahkan sholat 2 rakaat. Oh kok baru tahu, laksanakan aja sekali sebagai tanda bahwa keberkahan ilmu ya ada amalnya gitu. Jangan sampai ada ilmu yang kita bisa mampu untuk laksanakan, tetapi kita tidak melaksanakan sekalipun, padahal kita mampu gitu. Walaupun itu nggak wajib ya. Misalnya dapat doa dari Rasulullah SAW, oh dapat ngaji, dapat doa apa misalnya, oh ternyata misalnya doa sebelum masuk WC baru tahu ada, ya kan? Atau sebelum masuk masjid ada, atau keluar masjid ada. Laksanakan itu walaupun sekali, itu untuk mendapatkan keberkahan. Apalagi dirutinkan, itu berarti jenengan termasuk menjaga sunnah, kalau itu ibadah sunnah. Dan menjaga sunnah itu lebih besar pahalanya kalau dibandingkan dengan hanya
melaksanakan sunnah. Karena apa? Melaksanakan sunnah jenengan lakukan, tapi nggak ada tanggung jawab orang lain tahu. Tapi kalau menjaga sunnah, jenengan sampaikan kepada orang lain. Merasa ada tanggung jawab gitu. Di saat sunnah-sunnah itu sudah tergerus oleh zaman, sunnah-sunnah itu tetap kita laksanakan. Walaupun kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya kan, pahalanya akan naik kalau ada unsur menjaga sunnah. Dan orang yang menjaga sunnah itu pahalanya tentu akan abadi, ya. Akan abadi karena ada tanggung jawab menyampaikan kepada orang lain. Kita masuk sedikit saja untuk bab baru, ya. Bab atau bukan bab, ya, kalau bab itu terlalu besar, ya. Ini sub kecil dari bab, ya. Fi bayanil ilmi al-mahmudi wal madmumi wa bayani fardil aini wa fardil kifayati. Subbab ini menjelaskan tentang ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela, serta penjelasan fardu ain dan fardul kifayah. Tentang ilmu gitu. Ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Sebenarnya yang sahih, yang riwayat sahih itu sampai itu aja. Adapun muslimah itu riwayat tambahan aja. Ya. Tetapi kalau thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, setiap menuntut ilmu itu fardu, kewajiban atas setiap muslim, muslimah itu sudah masuk gitu. Khitab atau ungkapan yang diarahkan kalau itu untuk laki-laki dan itu merupakan kebutuhan secara umum, maka ya perempuan juga masuk di situ. Riwayat yang sahih itu sampai kulli muslimin. Adapun tambahan wa muslimah ini tambahan yang apa ya, tidak ada sebenarnya. Ini keterangannya, ya, ini dimulai dengan tentang kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim. Tetapi ilmu itu ada yang terpuji dan ada yang tidak terpuji. Ilmu yang terpuji itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Yaitu nanti juga dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kalau dicontohkan oleh Imam Ghazali ya di dalam Ihya Ulumuddin, ini kan mukhtasarnya ya, ringkasannya ya. Itu beliau sebutkan secara khusus itu ilmu sihir. Itu ilmu yang enggak bermanfaat. Karena memang dilarang. Kalau seandainya dibolehkan ya kita belajar sihir. Saya dulu itu mau belajar ilmu sihir karena saya mempunyai Pak D itu dukun, ya. Sihir itu macam-macam ya. Sihir itu macam-macam. Tapi wala yufliha sahiru haitsu ata. Yang namanya penyihir itu yang enggak akan beruntung gitu ya. Makanya belajar sihir itu menjadi tidak baik gitu ya. Saya dulu di Aliyah itu mempunyai guru, dia itu mantan dukun sihir, sehingga dia mengajar Qurratul Uyunil Muwahhidin, itu syarah dari kitab tauhidnya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Salah satu syarah kitab tauhid ya Syekh Muhammad Abdul Wahab itu Qurratul Uyunil Muwahhidin. Qurratul Uyunil Muwahhidin itu maksudnya
sebagai penyejuk mata orang-orang yang bertauhid. Karena yang ngajarin tauhid dia tobat terus jadi guru gitu loh maksudnya. Makanya ketika menjelaskan kitab itu contoh-contohnya ya praktek yang dia lakukan. Sampai diajari cara pengapesannya gitu, gitu. Tahu pengapesan ya? Ya. Jadi beliau itu, kalau kamu melihat orang kalau dibacok gak mempan itu gampang. Nah itu. Kalau Pak Sari dibacok mempan gak kira-kira? Gak mempan ya? Jaduk gitu. Itu gampang, nggak usah dibacok langsung katanya. Itu salah satu yang saya ingat sampai sekarang. Gampang. Caranya jangan dibacok, diiris. Tahu diiris? Pegang tangannya diiris. Itu luka mesti. Itu salah satunya. Tapi jangan nggak usah praktek. Praktek no. Suwoto ono kira-kira debus apa itu biasanya orang-orang itu terus ya ini tak diiris bener ya ojo sakno. Jadi sehingga ketika menjelaskan kitab itu betul-betul contoh-contohnya itu ya dari dirinya. Itu membuat kita itu Masya Allah jadi tambah bersemangat. Karena apa? Ya prakteknya beliau itu memang pas ya, pas penunjukan beliau sebagai ustadz ya, ustadz untuk ngajar tauhid, karena beliau memang pernah terjerumus ke dalam banyak kesyirikan gitu. Famimma yajibu alaihi ba'da bulughihi wa islamihi ayya'lama kalimatai asyhadatain wa fahma ma'nahuma. Di antara yang wajib baginya setelah balik dia itu, siapa maksudnya setelah balik orang muslim itu, wa islami dan keislamannya itu mengetahui dua kalimat syahadat dan memahami maknanya. Makanya ketika guru saya ini menjelaskan tentang syahadat itu luar biasa. Terutama ketika menjelaskan makna tauhid. At-taghut adalah ma'ubida min ghairillah. Sesuatu yang disembah selain Allah itu semua adalah taghut. Makanya kalau belajar tauhid kok gagal beradaptasi dengan lingkungan itu, yaitu tadi kayak tadi itu semua dianggap taghut. Apa-apa yang disembah selain Allah, orang yang ditaati selain Allah semuanya taghut, akhirnya memberontak. Memang perlu jangan hanya belajar tauhid dari sisi pemahaman, tetapi bagaimana aplikasinya dalam kehidupan. Dan itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mendapati orang kamu musyrik, tetap waqul lahuma qaulan karima, tetap nak ngomong kudu sing mulia. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan munafik. Anaknya itu pernah bilang kepada Rasulullah, istilahnya kan nek bapak dhewe kafir kan dipateni ae ngono kan ya. Gorok ae kan gitu kan. Itu kalau tanpa belajar. Tapi Rasulullah itu mengajarkan ketika anaknya itu bilang, "Ya Rasulullah, saya tahu bapak saya itu orang munafik. Apa saya habisin aja?" gitu. Karena memang orang munafik, tapi orang munafik kan harusnya bersembunyi kan, menyembunyikan kekafirannya kan. Tetapi karena saking tidak bisanya menyembunyikan kekafiran, mengumpat Rasulullah, menghina Rasulullah gitu ya, wis ketok angger dino dulu. Apa saya membunuh bapak saya aja? Apa kata Rasulullah? Birrul walidainlah kamu berbaktilah kamu kepada orang tuamu. Jangan dibunuh. Ya.
Itu bukan Muhammad, itu bukan karakter Muhammad SAW mengajari anaknya bunuh orang tua. Walaupun kalau seandainya bisa aja Nabi Muhammad bilang begini, pateni tapi alan-alan ya mbok diracun ngono ae. Gak usah terlalu terang-terangan ngono lho, mbok diracun ae gitu. Tapi Rasulullah tidak mengajarkan begitu. Kamu menghukumi kafir ya, tapi cara untuk menyampaikan atau bermuamalah dengan orang kafir itu juga harus dijaga gitu. Kayak persis sebagaimana Rasulullah itu menasihati Aisyah ketika orang Yahudi datang itu bilang assalamualaikum, bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Kalau istilahnya itu apa itu dongakno mati gitu loh. Sam itu kan kematian. Alaikum atas kalian gitu. Wahai Muhammad, mati kamu. Tetapi orang Yahudi ini ingin menyamarkan kata-kata itu dengan assalamualaikum. Tapi sebenarnya maksudnya assalamualaikum. Aisyah sing masih muda kan, pendengarannya masih kinclong ya. Dia tidak bilang assalamualaikum tapi assalamualaikum. Malah ditambah-tambahi. Assalamualaikum wa ghadiballahu alaikum wa la'anakum. Ditambah-tambah. Mati sampean, laknat sampean. Wis ditambah-tambah sama Aisyah. Apakah Rasulullah bilang, wah Aisyah kamu top markotop gitu? Langsung enggak, malah ojo ngono Aisyah, enggak usah ikut-ikutan. Wis kalau ada yang seperti itu bilang aja waalaikum aja. Wis enggak usah senewen, enggak usah kamu tersinggung emosi terus kamu ngomongnya kayak gitu, enggak baik gitu. Padahal itu betul-betul orang Yahudi. Kalau mungkin kita yang jadi nabinya, untung kita nggak jadi nabi kan. Sahabat gorok, ya kan ya. Tapi Nabi Muhammad nggak kayak gitu ngajarinya itu. Hukum, tapi cara untuk berinteraksi, bermuamalah itu tetap harus didasarkan kepada aturan Islam, ya. Tidak semua bentuk ucapan buruk harus dibalas dengan ucapan yang buruk juga. Tidak semua yang bentuknya itu kekafiran harus segera dilenyapkan, itu enggak. Tapi ada etika yang harus dijaga, gitu, ya. Nah ini, jadi seorang muslim itu harus paham dua kalimat syahadat dan memahami makna keduanya. Sehingga harus belajar kitab tauhid secara utuh. Yang namanya kufur itu tidak hanya kufur akbar, tapi juga ada kufur asghar. Yang namanya syirik itu tidak hanya asyirkul akbar, tapi juga ada asyirkul asghar. Dan hukumnya berbeda. Kekufuran itu tidak semua keluar dari Islam. Ada kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam, yaitu kefasikan gitu. Makanya dulu saya itu ikut jamaah, namanya jamaah Majelis Mujahidin. Tahu ya, Majelis Mujahidin Indonesia. Saya pernah ikut bergabung. Dalil yang sering keluar itu adalah dalil wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun faulaika humud dhalimun, ya kan? Faulaika humul fasiqun, kafirun, fasikun, dhalimun. Dikit-dikit, wah kalau orang yang tidak melaksanakan hukum Allah maka dia itu kafir. Nah ini berat ini ya. Berarti yang jadi pengacara-pengacara yang dia itu tidak berhukum pada hukum Allah, maka dia juga bisa
dikafirkan. Tidak hanya itu, hakim-hakim yang menetapkan cuma semua bisa dikafirkan. Nah, ini berat. Ini harus ada penjelasan sesuai dengan penjelasan yang benar. Kalau enggak ini bahaya, mengkafirkan banyak orang nanti. Dan masalah kafir itu berbeda antara ucapan dan hukum orangnya. Kata-kata kafir itu tidak semuanya menyebabkan orang yang mengatakan itu jadi kafir gitu. Paham ya maksudnya? Misalnya kata-kata kafir, misalnya ya kata-kata kafir yang dilakukan oleh seorang dai Syiah mengkafirkan para sahabat, kalau dia itu atas dasar ilmu dan pengetahuan, maka boleh jadi memang orangnya dihukumi kafir. Tetapi ada orang pengikut yang dia hanya mengikuti saja tanpa menyadari bahwa itu kata-kata kekufuran, maka dia tidak dianggap kafir. Makanya antara yang diikuti dengan pengikut itu nanti hukumnya berbeda. Jenengan tahu LDII ya? LDII itu mengkafirkan orang yang di luarnya karena tidak berbaiat kepada amirnya. Kita semuanya ini masuk orang-orang kafir kita, najis kita. Walaupun banyak yang orang-orang LDII itu bilang kita ini ada paradigma baru. Paradigma baru enggak ada itu. Itu hanya untuk menutupi aja. Jadi antara pengikut dengan yang pemimpinnya itu beda gitu. Ojo semuanya ada orang LDII mati. Kalau memang dia keyakinannya memang didasarkan ilmu, maka kita nggak usah menyolati kan menganggap kafir orang lain. Kalau menganggap kafir orang lain jadi kafir nanti kalau tidak kafir. Nah, sedangkan pengikut-pengikutnya yang orang-orang tua gitu ikut-ikutan ngaji gitu, enggak, harus dibedakan ya. Atau mungkin dia mengucapkan kata-kata kafir karena terpaksa, ya kan? Karena terpaksa. Misalnya yang dilakukan Ammar bin Yasir, mengucapkan kata-kata kekufuran, tapi karena melihat ibunya dimutilasi, ayahnya dibunuh kan, ibunya namanya Sumayyah, bapaknya namanya Yasir kan, anaknya Ammar, melihat ibunya dimutilasi, jadi dua kakinya, dua tangannya itu ditarik sehingga pokoknya mengerikan lah, dan bagian kemaluannya ditombak, itu mengerikan sekali lah Sumayyah itu. Yasir juga dibunuh, mengerikan. Sehingga Ammar anaknya ini berbohong. Jadi tetap mengatakan ya kekufuran supaya nggak dibunuh gitu. Dan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Jadi kondisi-kondisi tertentu kan terpaksa ya enggak apa-apa. Bahkan Rasulullah SAW saya mengatakan wa iyyaudu fa'ud. Kalau mereka menyuruh yang sama, wis katakan aja asal hatimu itu iman gitu aja. Soalnya kamu itu ketika Sumayyah, Yasir, Ammar itu disiksa, Rasulullah itu tidak punya kekuatan apa-apa, hanya bilang gini, sabran ala Yasir, sabar bagi keluarga Yasir, fa inna mau'idakum al jannah, janji Allah kepada kalian itu surga. Nggak bisa ngapa-ngapain ya. Sehingga untuk khusus Ammar ini mereka bilang gini, wis tirukan aja supaya kamu selamat. Nah ini nanti harus tahu ya kondisi-kondisi yang seperti itu. Nah, ini jadi konsekuensi dari ngaji pagi hari ini itu adalah, saya jam berapa ini? Ini
Jam 8 ya. Ini kita buka pertanyaan aja. Saya baca sampai akhir ini. Jadi hasil dari ngaji sekarang ini adalah belajar tauhid yang benar. Ya, tauhid yang benar. Walaisa yajibu alai ihkamuhuma bil barahin. Walaupun dalil-dalilnya sampai terperinci gitu, nggak paham nggak apa-apa. Yang penting pelaksanaannya, pemahamannya itu aja masalah tauhid. Kalau dengan dalil-dalilnya, barohinnya gitu ya, agak susah juga. Kecuali kalau belajar, ya, belajar secara khusus. Kalau mau belajar ada di sini kan juga, saya ngajar di sini di kelas hari Rabu itu juga kan kelas tauhid gitu. Bal yakfi ayya'taqida dzalika min ghairi raibin wa syakkin. Tapi cukupan gitu. Setiap muslim tidak dituntut kecuali dia itu meyakini tanpa ada keraguan dan syak. Walau ala sabili taklid, walaupun dia itu taklid, tapi yang jelas taklidnya itu taklid ulama, jangan taklid sufaha. Taklid ulama. Taklid ulama itu awal pertama kita untuk bisa belajar. Yang belajar pertama taklid dulu, nggak bisa langsung punya ilmu itu. Ya, taklid anut dari kitab-kitab yang nggak ada dalilnya nggak apa-apa. Tapi yang diikuti ahli ilmu kan nggak apa-apa. Misalnya belajar fikih madzhab Syafi'i misalnya, nggak ada dalilnya nggak apa-apa. Kayak misalnya mbah saya dulu itu ketika ketemu saya, beliau sudah meninggal ya, itu selalu nak sini dengerin, aku dulu ngaji sama Pak Kiai, furudul wudu sittah, wajib-wajibnya wudu itu ada 6 disebutkan ya. Furudul wudu, niat dan lain sebagainya ada 6. Nah itu beliau hafal sampai lafal-lafalnya ya. Walaupun taklid, tapi taklid kepada para ulama ya, memang mampunya taklid. Kalau jenengan itu kan taklid harus berkembang terus. Kalau istilah barunya itu ittiba itu nanti pakai dalil-dalil. Kalau memang tambah sergap lagi bisa jadi mustahid ya luar biasa zaman sekarang gitu. Itu kayak begitu ya. Jadi untuk belajar akidah itu adalah pelajaran yang paling fundamental. Itu taklid dulu nggak apa-apa. Lama-lama belajar dalilnya gitu. Lama-lama nanti bisa membandingkan nih, ini pendapat yang kuat, ini pendapat yang lemah, dipakai sendiri gitu. Dipakai sendiri dulu. Kalau ada orang lain ingin belajar ya diajari gitu. Itu ya pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita semuanya menjadi orang-orang yang hidup fi sabilil ilmi, yaitu di jalan ilmu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum, kurang lebihnya mohon maaf.